Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Jogja. Malam ini kita akan bahas horor lagi. Jadi narasumber kita malam ini adalah eh, dua orang kakak beradik yang mengalami hal yang sama. Dan nanti kita akan tahu POV dari keduanya ya. Nah ini eh ada Kak Osa sama De Amoy. Hai. Hai. Bisa barengan, kembar lagi. Oke, malam ini mau cerita apa nih? Penunggu kolam renang. Yaudah, mending kita langsung dengerin gimana ceritanya, Mangga. Oke. Jadi waktu itu masih SMA di Tangerang. Dan setiap semester itu kan selalu ada penilaian untuk olahraga, khususnya di renang. Karena SMA aku tidak ada kolam renangnya, jadi otomatis kita menyewa kolam renang di satu perumahan lah. Jadi dalam perumahan itu tuh ada wahana kolam renangnya. Waktu itu kelas 2 SMA, berarti di tahun 2000 sekian lah, 2010-an. Terus seperti biasa di hari itu bawa motor sendiri dari rumah. Kebetulan dari rumah ke kolam renang itu tuh cukup lumayan makan waktu, yaitu sekitar 45 menit. Dan di saat itu pun gue lagi menstruasi. Karena kita itu untuk penilaiannya kan biasanya per kelas ya. Jadi memang gue akan nyebur setelah disuruh, atau enggak waktu itu giliran kelas gue aja gitu baru gue nyebur. Nah sebelum gue nyebur itu gue ngelihat sesosok anak kecil di ujung kolam renang. Karena saat itu umur gue pun masih belasan tahun, di saat itu gue belum bisa ngebedain mana yang manusia, mana yang orang. Jadi di mata gue mereka semua masih sama aja, gak ada bedanya. Terutama bagi mereka-mereka yang memang gak ada luka-luka di badan lah intinya. Masih seperti manusia pada umumnya. Terus gue liatin aja itu anak kecil kan, jongkok, posisinya jongkok di ujung. Dalam hati gue cuma mikir kayak, ini orang tuanya kemana ya, takutnya kan tiba-tiba nyebur gitu. Nah terus giliran lah kelas gue yang disuruh penilaian. Akhirnya gue berenang. Posisi renangnya itu bukan dari ujung ke ujung secara vertikal. Jadi dari, kalau vertikal kan jauh banget ya ujung ke ujungnya kolam renangnya. Ini tuh cuman dari pinggir ke pinggir aja gitu. Nah terus pas lagi gue renang, di tengah-tengah kolam itu tuh gue ngerasa ada rambut yang memang lumayan banyak banget gitu lah. Tapi gue karena gak mau berpikir banyak dan lagi penilaian juga, jadi gimana caranya gue bisa satu nafas sampai ke ujung. Karena penilaiannya itu memang dari segi waktu dan teknik renang gitu lah. Udah selesai renang, gue langsung bilas ke kamar mandi. Otomatis kan harus ganti pembalut dan segala macam gitu lah. Masih belum ada yang aneh-aneh, semuanya masih biasa aja. Tiba-tiba udah mau maghrib, kita semua udah pada beres nih untuk penilaian renang. Keluar biasa itu gue sama teman-teman gue sebelum balik itu kita tuh kayak nongkrong sebentar lah di luar kolam renang itu. Ya ngobrol-ngobrol sedikit. Biasanya sih kita bahas kayak abis ini mau kemana gitu. Nah kebetulan karena gue udah ngerasa badan gue gak enak, kepala gue pusing banget, gue bilang ke teman-teman gue kayak, gue gak ikut dulu ya untuk main, gue mau langsung balik aja gitu. Nah terus pas gue balik itu,
Di parkiran motor gue ngeliat si anak kecil itu lagi. Tidak pakai baju, pakai celana renang aja, ada di tangga. Turunlah untuk kita keluar dari lokasi kolam renang itu menuju ke parkiran motor. Gue masih nggak ada firasat apapun, masih kayak yang, oh anak kecil itu lagi. Nah di situ tapi gue tahu kalau si anak kecil ini bukan manusia, karena secara logika aja kan, nggak mungkin lah anak kecil dibiarin sendiri kedinginan gitu kan sampai lama gitu, karena dari pas gue penilaian sampai ke itu tuh sekitaran 3 jaman lah. Nggak mungkin juga nggak ada orang tuanya. Akhirnya gue mutusin untuk balik. Tapi gue baru sampai belum keluar dari perumahan itu, tiba-tiba kepala gue udah gak kuat banget. Akhirnya gue mutusin untuk gue istirahat sebentar di pinggir jalan. Jadi gue standarin motor, terus gue buka helm, gue kayak ngelipet tangan gue di stang motor gitu loh. Jadi kayak kepala gue adanya di bawah gitu. Karena kepala gue pusing banget, kepala gue berat banget. Gue cuman berharap kayak, oh yaudahlah sambil nunggu azan maghrib, gue berhenti dulu di jalan itu, berharap kepala gue gak pusing lagi. Setelah gak pusing, gue akan melanjutkan perjalanan menuju rumah. Karena kan gue bawa motor sendiri. Terus beruntungnya teman-teman gue yang tadinya mau pada makan itu ngelewatin jalan yang gue lewatin juga. Akhirnya mereka berhenti, terus bilang kayak, kenapa Vi kok di sini gitu. Gue cuman ngomong kayak, aduh badan gue nggak kuat banget, gue pusing gitu. Nah akhirnya di situ gue masih agak-agak sadar. Jadi gue masih sadar karena ada beberapa teman-teman gue yang cewek dan yang cowok lah bilang kayak, udah kita anterin gitu. Gue juga masih ngerasa kalau di belakang gue ini ada temen gue yang ngejagain. Jadi posisinya kita tumpuk 3. Temen gue cowok bawa motor, gue di tengah, yang di belakang temen gue cewek untuk megangin supaya gue nggak jatuh dari motor gitu kan. Karena dari tempat itu ke rumah gue tuh masih lumayan jauh banget, masih 40 menitan lah. Akhirnya teman-teman gue berapa motor ya, gue lupa sih, nganterin gue pulang ke rumah. Di tengah-tengah perjalanan itu gue udah gak sadar, gue sama sekali gak sadar apa yang terjadi. Sampai di rumah aja gue juga gak tahu. Dan dari motor, posisi gue duduk di motor ke dalam rumah juga gue gak tahu gue digotong atau enggak, gue sama sekali gak sadar. Selama perjalanan itu gue cuman ngerasa kayak kepala gue berat, tapi gue gak bisa melek sama sekali. Sampai akhirnya mungkin gue pingsan, dibawa ke rumah, terus langsung mungkin dari POV-nya adek gue kali yang bisa ngejelasin apa yang terjadi saat gue udah sampai di rumah. Silakan Amoy. Jadi itu tuh malam-malam, tapi biasa kalau anak-anak gang sama ibu-ibu gang kan pada suka ngobrol di depan rumah kita kan, kayak main-main gitu. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, tiba-tiba ada motor. Gue pikir kan lu pulang kan, ternyata yang bawa motor lu tuh siapa ya namanya, Kak siapa gitu. Terus dia udah panik gitu, dia bilang, ini kakakmu pingsan. Terus mama juga udah panik, yang lainnya juga panik, kayak langsung gotong lu ke dalam. Terus digelar tikar, tapi gelar tikarnya tuh pas di depan kolam gitu loh, enggak yang di ruang TV. Kolam Terus ikan. Iya, pas banget di depan kolam ikan. Anehnya tuh gitu, kenapa gelarnya di situ? Oke. Terus lu tuh kayak dibangun-bangunin gitu sama mama, terus dioles-olesin minyak, jempolnya dipijit-pijitin, lu tuh nggak ada respon sama sekali. Terus udah lama, mungkin lebih dari 30 menit apa ya, jadi semuanya tuh udah pada panik. Terus sebagian ibu-ibu atau bapak-bapak tuh juga udah pada ke rumah yang di sekitaran gang situ. Sampai akhirnya lu gak sadar-sadar dipanggilin Bu Ustadz. Dipanggilin Bu Ustadz, terus lu dibaca-bacain segala macem, lu tetep gak sadar. Terus
dibaca-bacain terus, dipencet-pencet sampai lu tuh kayak tangan lu tuh tiba-tiba kayak apa sih, kayak mencengkram gitu loh. Tiba-tiba mencengkram terus langsung kaku semuanya, terus lu dipegangnya sampai lu tuh bener-bener ngamuk sengamuk-ngamuknya itu. Kayak itu pertama kali gue ngeliat lu kesurupan sampai segitunya sih. Oke, jadi sebelumnya gue nggak pernah kesurupan separah itu ya. Iya, kayaknya itu kayak pertama dan terakhir kayaknya gue ngeliat lo kayak gitu. Oke, terus Terus karena lu udah sadar tapi elunya tuh ngamuk makin ngamuk, mungkin Bu Ustadznya juga kewalahan kali ya, sampai akhirnya lu tuh dipanggilin Pak Ustadz juga buat nolongin lu. Bener-bener itu tuh rumah suasananya tuh bener-bener rame, serame-ramenya itu. Terus Pak Haji, apa Pak Haji iya siapa ya namanya? Pak Haji R. Iya kayaknya. Terus Hmm. gue tuh nggak inget pas lu ngamuk tuh lu tuh ngomong apa enggak. Soalnya yang gue tahu lu tuh kayak cuman teriak-teriak doang. Kayaknya lu nggak ngomong sama sekali deh. Yaitu lu kesurupan berlangsung sekitar lebih dari 1 jam kayaknya. Atau lebih. Malam ya itu. Malam. Oh gue ingat lu tuh teriak-teriak, tapi yang teriak-teriak itu bilangnya kayak gini, kayak kasihan anak ini gitu. Gak tahu anak ininya tuh lu atau anak siapa gitu loh, kayak kasihan anak ini gitu. Gue kan cuma ngeliatin lu doang kan itu tuh kayak bener-bener serem banget bagi gue. Tapi teman-teman gue masih di situ nggak? Teman-teman lu sebagian ada yang pulang karena itu udah malam banget sih. Iya Kan sih. temen-temen lu juga rumahnya jauh-jauh kan. Gue tuh di Iya. situ cuman bareng sama Mbak yang tinggal di gang itu, teman lu. Oke. Terus kalau Tapi nggak lu salah nggak juga sadar, maksudnya lu nggak inget pas lu kesurupannya itu? enggak, gue nggak sadar apapun. Gue nggak sadar apapun. Bahkan gue itu sadarnya paginya. Gue bangun tidur. Jadi di besok paginya itu baru gue bener-bener kayak ngerasa badan gue sakit, udah itu doang. Tapi lu tahu nggak maksudnya yang masukin lu tuh siapa? Kalau dari cerita-ceritanya mama gitu-gitu kan, dari yang tenaganya sekuat itu, kayaknya sih nggak mungkin anak kecil itu, karena kalau anak kecil itu pasti tenaganya nggak sekuat itu nggak sih? Gue malah feeling gue yang masukin gue itu adalah yang di tengah-tengah kolam renang itu, yang rambut tadi gue bilang di tengah-tengah itu. Gue malah feeling gue ke situ karena saat itu pun gue lagi menstruasi kan. Terus deh pas gue udah akhirnya gue sadarnya itu gimana? Akhirnya sadarnya tuh kayak yang dipaksa keluar gitu loh sama Pak Ustadz itu, kayak dipaksa keluar. Terus kayak lu kayak melek gitu, kayak baru sadar pingsan gimana sih, kayak melek linglung. Terus nggak lama lu sadar mereka udah pada pulang kan, karena bener-bener udah malam banget, mungkin udah tengah malam. Udah pada pulang, terus karena di rumah itu cuman bertiga dan cewek semua, gua, elu sama mama. Jadi masih ada beberapa tetangga yang masih stay di situ lah, tapi nggak banyak, mungkin 1-2 orang. Terus lu tuh jalan ke teras rumah, sambil lu nanyain kayak tetangga di samping rumah itu kan udah pindah lama banget ya. Nah, lu tuh nanyain dia kayak, "Mah, ini kemana?" gitu. Terus gue tatapan sama mama kayak, "Hah?" gitu. Terus mama sih yang jawab semuanya kayak, "Oh, ini mah udah pindah Kak, udah lama," gitu. Terus lu tuh kayak nanyanya kayak linglung gitu, kayak diem, matanya tuh kayak masih kosong, diem. Terus kayak nanya lagi, "Mah, yang itu kemana ibu itu?" gitu.
itu juga udah pindah kak gitu-gitu. Lu nanyain sekitar 3 orang yang udah pindah dari gang itu. Terus nggak lama mama nyuruh kita tidur karena sudah malam dan besok harus sekolah. Iya sih, terus tapi pas tidur gitu kan papa lagi gak ada kan, papa di luar kota kan. Mm-mm. Terus tapi pas tidur malam itu gua nggak aneh-aneh kan, kayak nggak tiba-tiba ngamuk atau gimana-gimana lagi gitu, nggak. Enggak, enggak. Tapi lu takut nggak pas gue nanya-nanyain tetangga-tetangga yang udah pindah gitu, lu takut nggak? Enggak, gue cuman kayak takutnya lu beneran hilang ingatan gitu loh. Oh anjir, serem juga sih. Kayak permanen gitu, takutnya lu tuh hilang ingatan secara permanen. Itu gue takutnya di situ. Sama pas lu kesurupan tuh gue tuh nangis. Kenapa? Karena gue ngeliat lu nya tuh kasihan dengan badan yang sekurus itu terus dipegangin orang-orang banyak, dipencet-pencetin, disiram-siramin air, lu teriak-teriak ngamuk segala macam. Bener. Tapi soal gue saat gue sekolah dulu gue emang sekurus itu, kayak tulang sama kulit doang gak sih? Ya kan? Iya. Kalau padahal makan gue tuh banyak banget tapi gue tetap kurus. Ada hubungannya nggak karena lu masih terlalu peka? Jadi kayak energinya tuh habis buat itu gitu. Nah, waktu itu sih nyokap gue pernah ya periksain gue ke dokter, nanya lah. Dulu tuh nyokap gue tuh, jadi gue sama Amoy itu kan kita bedanya nggak jauh, tapi Amoy itu badannya berisi, sedangkan gue tuh emang yang kurus banget. Terus nyokap gue nanya ke dokter kayak, dok ini anak saya kenapa ya dok, kok nggak bisa gemuk-gemuk gitu, cacingan kah atau apa? Karena saya udah kasih obat cacing, saya kasih vitamin nggak gemuk-gemuk. Terus dokternya sih cuman bilang kayak anak ibu ini pemikir gitu, banyak yang dia pikirin, maka energinya itu habis. Jadi energi dari makanannya itu habis untuk dia berpikir, dari jawaban seorang dokter ya saat itu. Tapi kalau misalnya mengenai energi gue terkuras karena gue peka, itu nggak tahu sih sampai sekarang. Karena dari kecil tuh gue penyakitan kak. Oke. Jadi memang mungkin itu faktornya, salah satunya kenapa gue susah gemuk. Dan jadi masa kecil gue itu setiap gue abis ngeliat tuyul, ngeliat apa itu gue pasti demam gitu. Kalau udah demam pasti gue nggak nafsu makan, jadinya gue kurus gitu. Dari dulu sih kayak gitu biasanya. Nah abis itu kan tidur tuh, kita disuruh tidur. Pas pagi-pagi, kalau nggak salah itu gue langsung sekolah kan ya dek ya. Gue nggak libur, gue tetap sekolah sih kayaknya. Apa libur ya? Kayaknya libur deh. Libur. Libur gue sekolah. Gue libur Apa gue sehari. juga libur ya? Kayak kita semua mama nggak boleh sekolah deh. Iya deh. Iya karena kan takutnya gue di jalan kenapa-napa. Terus Amoy di jalan juga kenapa-napa, jadi kayak di rumah dulu. Nah besokannya lagi tuh gue baru sekolah tuh. Terus Langsung pulang. kenapa? Kayak papa langsung pulang gak sih? Langsung pulang, gue lupa sih. Papa tuh Iya. ya kayak papa langsung pulang besokannya, terus langsung ke sekolah. Gue sekolah juga gue nggak boleh bawa motor, gue langsung naik angkot tuh, disuruh naik angkot. Pokoknya semenjak kejadian itu gue tidak terlalu diperbolehkan bawa motor sendiri. Jadi gue naik angkot. Nah di sekolah tuh teman-teman gue tuh pada bukan ngejauhin, cuman mereka bingung mau nyapa gue nya tuh kayak gimana. Kayak paling teman sebangku gue doang kan yang kayak, lu udah gak kenapa-napa? Gue bilang iya gue nggak apa-apa. Emang gue kenapa gitu? Enggak, nggak apa-apa gitu. Pada silent, pada diem. Terus gue tuh kan janjian lah kita mau nonton apa gitu waktu itu. Terus gue bilang, jadi nggak kita nonton. Terus temen gue yang cowok ngomong kayak, kayaknya lu istirahat dulu deh, gue ngeri nanti lu kenapa-napa di jalan. Nah semenjak kejadian itu gue ngerasa sih teman-teman gue beberapa ada yang ngejauhin gue karena mereka takut. Dan itu juga gara-gara hal itu juga teman-teman SMA gue jadi tahu kalau gue itu peka.
kalau gue tuh sensitif. Sebelumnya mereka nggak tahu karena gue juga nggak pernah cerita kan, kayak ngapain juga gue cerita. Terus beberapa teman-teman ada yang ngejauhin, kayak jaga jarak gitu loh, tapi bukan ngejauhin yang dalam arti kata nggak mau temenan, cuman kayak ya seperlunya aja gitu. Mereka juga bingung mau nanya gue mau dari mana mulainya. Terus beberapa hari kemudian sih teman-teman gue yang cewek sih mulai nanya, mulai berani kayak lu kenapa gitu. Terus gue jawab kayak iya gue kesurupan gitu. Oh emang sering kesurupan? Enggak sih, jarang. Dari situlah mereka mengetahui kalau gue itu berbeda. Dari situ juga mereka yang cewek-cewek jadi lebih protek. Tapi kalau untuk yang cowok-cowok ada juga yang ngejauh. Karena waktu itu kebetulan kan gue lagi deket sama orang, sama teman gue sendiri. Gara-gara dia tahu gue kesurupan, dia nggak mau deket gue lagi. Jadi kita menjauh. Dia bener-bener ngejauh, bener-bener nggak mau kayak nggak mau tahu tentang gue gitu. Kayak gue tanyain pun dia kayak nggak tahu deh, nggak tahu gitu. Jadi kayak bener-bener langsung seasing itu. Nah di saat itulah gue ngerasa kalau gue aneh. Terus hal-hal yang gue bisa itu adalah sebuah keburukan gitu loh. Gara-gara hal itu sih. Karena gue dijauhin sama beberapa temen. Oke. Terus berarti yang soal kejadian yang gara-gara di kolam renang itu apa ya, ada kesimpulannya nggak? Maksudnya kayak oh ternyata tuh yang masuk ini, dan ada penjelasan nggak sih selanjutnya dari mungkin Pak Haji yang nolongin, atau dari mama kamu, atau mungkin dari pemikiran kamu sendiri, atau Amoy? Kalau si Pak Haji itu sih kan gue kan masih sering ngaji ya ke dia. Emang tiap malam tuh habis pulang sekolah biasanya gue suka ngaji. Cuman dia sih nggak ngasih tanggapan apapun, nggak ngomong apa-apa. Mungkin dari hal itu juga gue tuh terkenal di perumahan gue karena gue ngamuk-ngamuk. Cuman kan itu kan gue masih kelas 2 semester awal. Terus di semester berikutnya kan gue kan tetap harus renang lagi ke kolam renang yang sama kan. Iya. Nah pas gue berenang lagi itu barulah gue tahu ada beberapa teman-teman gue yang memang lagi menstruasi nggak berani mandi di kamar mandi yang tidak ada toiletnya gitu. Kan kamar mandi kalau di kamar mandi kolam renang kan ada yang ada toiletnya, ada yang nggak ada toiletnya kan, yang cuma buat bilas aja. Iya. Nah katanya kalau misalnya lagi menstruasi jangan mandi yang di yang di nggak ada toiletnya gitu. Karena kan kalau yang nggak ada toiletnya kan nggak ketutup dari atas sampai bawah ya. Bawahnya kan masih bisa saling ngeliat gitu kan. Ya katanya jangan di situ. Katanya nanti kalau misalnya darahnya itu ngalir, nanti kecium bau amisnya gitu. Terus tapi dari kejadian itu juga ada beberapa teman-teman gue yang memang pas berenang di kolam renang yang biasa kita buat tes itu banyak yang bilang kalau kakinya itu kesangkut sama rambut gitu. Oh, Jadi berarti gimana? iya, jadi memang di tengah-tengah kolam renang itu memang ada si penjaga rambutnya ini, si yang punya rambut ini katanya sih pakai baju merah. Tapi di saat itu gue emang nggak ngelihat dia, cuman ngelihat rambutnya aja. Gue nggak ngelihat kayak bentukannya itu apa. Ya kalau menurut gue sih yang saat itu ngikut ke rumah itu ya yang di kolam renang tengah-tengahnya itu. Karena semenjak kejadian itu gue nggak berani lagi untuk ngambil posisi di tengah-tengah, gue selalu di pinggir. Oh, Karena gue nggak mau kesangkut dan sampai ke bawah lagi ke rumah gitu. lu nyadar nggak, tahu nggak kapan dia akhirnya balik lagi ke tempat asalnya? Oh gini, gue tahu kelanjutannya apa. Terus abis itu kan gue ada suatu hal di keluarga. Akhirnya gue pindah ke perumahan itu. Pindah dari perumahan itu atau ke perumahan itu?
Pindah dari perumahan gue yang lama ke perumahan yang ada kolam renangnya itu. Oke. Gue pindah ke situ. Terus suatu ketika gue kelas 3 SMA, gue lagi mau ngeliat hasil pengumuman PMDK. Nah, karena zaman dulu kita juga wifi itu sangat amat terbatas, jadi di kolam renang itu tuh, di sekitaran kolam renang ini tuh kayak ada resto-restonya gitu loh. Kayak ada panggung resto, itu tuh emang kayak buat acara-acara pensi, acara apapun gitulah. Kan karena hari itu hari biasa kan sepi banget tuh. Mau ngelihat hasil pengumuman, gue minjem laptop adik gue lah, gue ke resto-resto itu di sekitar tempat makan itu, which is kan belakangnya kan kolam renang itu kan. Nah, pas Iya. gue lagi buka laptop mau ngelihat pengumuman, gue ngerasa sih, ini gue ngerasa ya, gue tidak melihat, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Makanya gue cepet-cepet untuk ke rumah itu. Untuk pulang ke rumah dari si resto-resto itu. Terus pas di jalan, kan gue akhirnya hasil pengumumannya memang sesuai dengan dugaan. Terus gue pulang ke rumah. Nah, kebetulan rumah gue dari kolam renang itu cuman jaraknya nggak ada 1 kilo ya, Dek ya. Iya. Nggak ada 1 kilo, deket banget. Jalan kaki sebenarnya bisa, tapi jauh lah naik. Ya, kalau jalan kaki mungkin 10 menit, kalau naik motor cuma 3 menit lah. Kayak gue pulang, terus gue ngasih tahu ke bokap gue tentang hasilnya. Nah, di saat itulah gue ngerasa perasaan gue itu udah nggak beres lagi, gara-gara dari kolam renang itu lagi. Jadi gue tiba-tiba nangis, tiba-tiba gue berantem sama bokap gue, gitu. Terus dari semenjak itu gue sadar kalau kolam renang ini tuh nggak beres. Jadi dari situ, karena mungkin udah lulus SMA juga dan gue juga udah kayak, gue udah nggak mau lagi deh ke kolam renang itu. Alhasil kolam renangnya direnov jadi kayak waterboom gitu sekarang. Jadi yang kolam dimana sering banyak orang-orang yang ngeluhin itu kayak dibongkar gitu loh, jadiin waterboom lokasinya. Dan setelah jadi waterboom, masih ada nggak yang mengeluhkan hal yang sama kayak sebelum waktu direnov? Di renovnya itu, waterboomnya itu banyak patung-patung kan, patung-patung apa-apa gitulah. Nah, memang semenjak direnov itu banyak yang bilang kalau beberapa petugas-petugas yang ngebangun tuh ada beberapa juga yang gak selamat. Terus pada saat mereka mau bikin perosotan, itu juga ada beberapa korban di kolam renang itu. Padahal pun kolam renangnya lokasinya tuh strategis, tapi nggak terlalu rame sampai dengan gue pindah ke Yogyakarta, gitu sih. Gak tau deh, kalau Amoy lu pernah nggak deh ke kolam renang itu setelah sama teman-teman lu mungkin pas udah jadi waterboom? Enggak pernah. Iya, sepi sih Kak. Kalau sekarang ini masih beroperasi itu tapi tempatnya. Masih sampai sekarang masih, karena perumahan itu jadi maju gitu, jadi kayak di dalam perumahan itu tuh kayak ada rumah sakitnya, ada mallnya, terus yang di bentar, ada suara apa itu? Terus yang di kolam renangnya itu, di sekelilingnya itu jadi kayak banyak miniatur dunia gitu loh. Jadi kayak ada Menara Eiffel gitu-gitu loh. Emang dibikin seniat itu. Jadi perumahan ini tuh perumahan grup lah, tapi mereka tuh ada ikonnya. Jadi di semua perumahan ini selalu ada ikon hewan itu. Katanya sih itu ya bisa dibilang kerjasamanya lah sama penglarisnya tuh si hewan itu gitu. Oke, itu dari cerita tadi
pelajaran yang bisa dipetik? Pertama dari Amoy dulu, yang bukan sering ya, yang mungkin siapa tahu pendengar Podcah ini juga, aku juga punya lagi saudara yang kayak Kak Osa kayak gitu-gitu, Moy. Gimana, Moy? Oh, kayak Apa yang perasaan aku punya kakak yang kayak gitu. iya, dan gimana kamu akhirnya bisa menyikapinya? Sebenarnya aku tuh lupa kalau tahu tuh kakakku tuh kayak gitu kayak kapan ya? Kapan ya? Kapan lu cerita ke gua? Dari kita kecil juga kita sering tahu banyak orang-orang yang kita kabur-kaburan gitu deh. Kabur-kaburan maksudnya? Maksudnya kita kan diganggu kan dari kecil kita sering. Iya, tapi karena gua orang kayak bodoh amatan kali ya. Jadi gua kayak ya udah gitu loh. Maksudnya Yang ini penting kejadian aja. iya, maksudnya tuh lu tuh tahu gue pekanya atau tahu gue bisa berkomunikasi atau gimana, taunya yang mana? Lupa, makanya itu gua lupa. Kayaknya gue tuh paling sering diganggu tuh gue SMA deh. SMP deh. SMP apa SMA ya? Kayak SMP itu Ya, lu tuh SMP. kayak baru-baru mulai gitu nggak sih, sampai pas Hmm. lu gak mau tidur di kamar lu apa ya? Iya sih itu mah. Awal tahu tuh kayak perasaan gue ya, kayak biasa aja, karena keluarga kita pun dari dulu kayak keluarga dari mama, keluarga dari papa tuh kayak gitu, jadi gue sudah terbiasa. Betul. Jadi tidak kaget, tidak merasa aneh, tidak ada apa-apa, karena dari kecil ngelihat keluarga dari mama dan dari papa pun seperti itu gitu. Terutama dari mama ya, karena kalau dari keluarga mama tuh mereka tuh kayak secara terang-terangan gitu loh. Secara terang-terangan mengakui, kayak mengakui. Tuh bahkan juga kakek dari mama itu juga dulu sempat buka praktek ya dek. Iya. Terus beberapa om gue juga lumayan punya nama lah di buku majalah misteri-misteri. Sumpah? Kok aku baru tahu? Sumpah. Iya. Iya, mungkin kalau gue sebutin dari beberapa dari orang-orang pasti tahu itu siapa gitu. Bahkan om gue itu udah sering masuk majalah dan diliput sama, mungkin dulu stasiun TV pernah ngeliput dia karena pasien-pasien dia juga dari kalangan artis-artis. Iya. Nama belakangnya nama gunung gitu bukan sih? Iya betul. Iya. Duh, gak ngerti lagi. Ya nanti kita omongin di luar ini mungkin. Oke. Terus kalau dari Osa sendiri, apa sih maksudnya yang mungkin karena kamu yang ngalamin, kamu yang merasakan, apa ya pelajarannya yang bisa diambil dari kejadian itu, kejadian pengalamanmu itu? Kalau dari pengalaman gue yang gue alamin di kolam renang itu sih, dari situ gue sangat amat mengetahui tentunya mana teman yang beneran temen sama mana teman yang beneran mau temenan, mana yang nggak terlalu deket gitu. Karena itu seleksinya tuh dari situ tuh mulainya, awal mulanya. Terus dari situ juga gue jadi banyak belajar. Misal kalau gue lagi menstruasi, sebisa mungkin gue jarang keluar rumah, kalau bisa malah nggak perlu keluar rumah kalau emang itu nggak perlu. Terus kalau di waktu-waktu maghrib atau waktu-waktu memang peralihan, kalau bisa gue di dalam ruangan, tidak di luar ruangan gitu. Terus juga dari situ gue harus belajar membedakan mana yang manusia, mana yang orang, mana yang boleh gue lihat, mana yang gue harus pura-pura nggak boleh lihat. Terus
juga dari situ juga gue belajar untuk mengendalikan emosi. Misalnya gue lagi mood gue lagi nggak enak atau energi gue lagi nggak enak karena gue habis ngelihat beberapa orang, pasti gue milih untuk sendiri dulu atau nggak ngomong dengan orang terdekat kayak gue lagi nggak baik-baik aja nih, gue lagi kayak gini gitu, tolongin dong, terus ajakin gue ngobrol biar gue ke distract, biasanya tuh kayak gitu. Dan sampai saat ini gue masih fine-fine aja. Setelah SMA itu juga gue udah gak pernah kesurupan lagi. Dan gue baru kesurupan terlama pada saat gue marching band di sebuah daerah. Nah nanti tuh buat nextnya guys. Ya udah, itu tadi cerita dari Osa sama Amoy. Apa pelajaran dan hikmah yang bisa diambil ya, semoga bisa masuk juga ke para pendengar Pocah. Mungkin untuk episode kali ini gitu dulu aja ya guys. Jadi kita tutup aja Pocah malam ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode Pocah berikutnya. Bye, assalamualaikum. Bye.